Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini topik kita adalah tentang fluida dinamis atau fluida mengalir. Kita akan belajar yang pertama tentang debit. Ya, tentu saja ini namanya debit fluida ya, yaitu banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Debit dihitung dari volume dibagi dengan waktu, ya, volume per waktu. Kalau dinyatakan dalam rumus, ya berarti V dibagi dengan T. Nah, V itu volume, itu kan bisa dihitung dari luas kalikan tinggi, ya. Misalnya volume tabung, ya berarti luas tabung kali panjang tabung. Maka bisa ditulis A kali D per T. Nah, panjang tabung ini tadi, itu kalau dibagi waktu ya, ketika fluida mengalir sepanjang D ini dibagi waktu, maka bisa menjadi kecepatan. Sehingga debit juga bisa dihitung dari luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran. Jadi ada dua cara menghitung debit, yaitu pertama volume dibagi waktu, atau luas penampang dikalikan dengan kecepatan mengalirnya fluida tersebut. Ini ada contoh ya. Bak mandi dengan ukuran 80 kali 80 kali 100 cm diisi air dari keran yang luas penampang lubangnya adalah 2 cm. Kemudian bak mandi itu akan terisi penuh jika keran dibuka selama 10 menit. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan aliran air yang keluar dari keran. Nah, jadi kita cari dulu volume dari bak mandi tersebut ya. Jadi diketahuinya volumenya adalah 80 kali 80 kali 100 cm. Kita gunakan satuan meter saja, berarti volumenya adalah 0,8 kali 0,8 kali 1. Sehingga volumenya adalah 0,64 meter kubik. Saya pakai kuning saja. Ini volumenya. Kemudian luas penampang dari kerannya itu A-nya itu adalah 2 cm persegi. Ini kita jadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu waktunya. Waktunya kerannya itu dinyalakan selama 10 menit. Ya. 10 menit. Nah, 10 menit ini kita jadikan detik, berarti 600 sekon. Nah, sekarang dari data ini kita akan cari kecepatannya. Nah, kita gunakan rumus debit tadi ya, yaitu volume dibagi waktu sama dengan luas penampang dari kerannya dikalikan dengan kecepatan aliran pada keran. Ini volumenya volume bak mandinya, berarti 0,64 dikalikan waktunya adalah 600, maka V-nya kalau dikalikan A-nya 2 kali 10 pangkat min 4 ya, dikalikan dengan V-nya, kecepatannya. Berarti V-nya sama dengan 0,64 dibagi 6 kali 10 pangkat 2, ini 600-nya saya ganti 6 kali 10 pangkat 2, dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah ini. Hasilnya adalah, ini bisa dicoret ya, ini jadi pangkat min 2, dia naik jadi
64 ya dibagi 12. Nah, ini ketemunya adalah 5,3 meter per sekon. Nah, jadi kita gunakan persamaan debit ini untuk menghitung kecepatan aliran dari air yang keluar dari keran. Nah, kamu bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Selanjutnya, persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa apabila zat alir itu melalui pipa, meskipun pipanya itu penampangnya berbeda, seperti pada gambar ini, luas A1 ini berbeda dengan luas A2, maka debit yang masuk ya itu akan sama dengan debit air yang keluar, atau sebaliknya debit air yang keluar itu akan sama dengan debit air yang masuk. Ya, kita sebut Q1 ini debit air yang masuk, Q2 adalah debit air yang keluar. Nah, ini sama. Kalau tidak sama, berarti pada pipa itu mesti ada kebocoran, ya, sehingga Q2 menjadi lebih sedikit dibanding Q1. Tapi kalau pipanya tidak bocor, maka debit yang keluar mesti akan sama dengan debit yang masuk. Nah, ini bisa diterjemahkan jadi A1V1 sama dengan A2V2. Ini kalau kita atur posisinya ini, V2 kita sendirikan, maka menjadi A1 per A2 kali V1. Nah, kalau dari persamaan ini kita lihat bahwa ketika A1 itu lebih besar dibanding A2, maka akan diperoleh V2 akan lebih besar dibanding V1. Yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini hasil kalinya antara A1V1 dengan A2 kali V2, maka pada penampang yang kecil, ya, mesti kecepatannya akan lebih besar. Atau sebaliknya, pada penampang yang besar, kecepatannya akan pelan. Ya. Jadi di sini, karena A1 lebih besar dibanding A2, maka V2-nya yang lebih besar dibanding V1. Contohnya ini. Sebuah pipa yang dialiri air memiliki dua penampang yang sama, yang berbeda. Ya, gambarnya di sini ada A1, A2. Di mana diameter penampang besar adalah 2 kali diameter penampang kecil. Jika pada penampang kecil air mengalir dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang yang besar? Nah, ini kita terapkan tadi persamaan kontinuitas. Ya. Dari soal ini kita cari dulu datanya. Yang pertama disebutkan diameter penampang besar adalah 2 kali diameter penampang kecil. Berarti diketahuinya adalah D besar kalau pada gambar A1 ya. Kita ganti saja ini D1 ya. D1 sama dengan 2 kali D2 ya, penampang yang besar 2 kalinya penampang yang kecil. Ini kan A1 itu penampang yang besar, A2 penampang yang kecil. Kemudian jika pada penampang kecil air mengalir dengan kecepatan 20 meter per sekon, berarti V2-nya itu diketahui. V2-nya adalah 20 meter per sekon. Pertanyaannya berapa V1-nya? Ya. Jadi yang ditanya adalah V1-nya ini berapa. Ya. Nah, sekarang kita gunakan persamaan kontinuitas tadi, yaitu bahwa A1 kali
V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kita tidak punya A secara langsung, tapi di sini ada data diameter, ya. Berarti kalau pakai diameter A-nya ini kita terjemahkan menjadi 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Nah, ini di kedua sisi ada 1/4 pi, maka kita hilangkan, ya. Berarti tinggal apa? Tinggal D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Lalu kita masukkan datanya bahwa D1 2 kali D2. Berarti D1 ini kita ganti 2D2. Maka di sini menjadi 2 D2 kuadrat, ya, gini. Lalu V1 yang dicari, kita tulis apa adanya dulu. D2 sebagai acuan dalam perkalian diameter, jadi kita tulis saja D2 kuadrat. Ya. Kemudian V2-nya diketahui 20. Nah, ini kita buka jadi 4D2 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat kalikan 20. Nah, D2-nya bisa kita eliminir. Maka V1-nya sama dengan 20 dibagi 4. Sama dengan 5 meter per sekon. Nah, itu ya. Cara menggunakan persamaan kontinuitas untuk mencari kecepatan pada salah satu lubang. Sekarang yang berikutnya yaitu asas Bernoulli. Asas Bernoulli ini dikatakan sebagai hukum kekekalan energi mekanik pada fluida. Jadi jumlah, saya ganti dulu kursornya. Jadi jumlah tekanan ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume itu nilainya konstan. Nah, energi kinetik per volumenya kan menjadi setengah rho V kuadrat. Ini bisa kita uraikan sebelumnya begini. Jadi setengah rho V kuadrat itu sebetulnya setengah mv kuadrat per volume. Nah, gini ya. Berarti kan ini setengah. Terus ini M per V kita pisahkan begini. Kali V kuadrat. Nah, jadi ini setengah rho V kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik per volume. Ya. Jadi ini menjadi seperti ini. Kemudian rho GH itu energi potensial per volume itu juga gitu ya. Kalau ini tadi kita sebut EK per volume, ya. Kalau yang rho GH itu EP per volume. Nah, berarti EP-nya kan MGH kan gitu ya. Terus dibagi volume. Nah, ini massa bagi volume adalah massa jenis rho GH. Nah, seperti itu. Jadi ini MGH per volume ini adalah energi potensial per volume. Itu nilainya konstan ya. Kalau konstan ini pengganti dari ini. P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Itu dikatakan konstan. Jadi ini maksudnya ketika fluida itu mengalir melalui pipa, ya, mengalir melalui pipa, maka di dalam pipa itu jumlah energi potensial per volume, energi kinetik per volume, ditambah tekanannya itu di semua bagian adalah selalu sama. Ya. Jadi P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu selalu konstan di sepanjang titik pada pipa. Ya.
Nah, sekarang ini soal umum dari Bernoulli. Dua pipa yang terhubung memiliki luas penampang yang berbeda. Bila terdapat air yang melewati pipa tersebut, maka kecepatan pada penampang 1 sebesar 3 meter per sekon dengan tekanan P1-nya adalah 12.300 Pascal. Sedangkan bila melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 0,75 meter per sekon. Penampang 2 itu adalah 1,2 meter lebih tinggi dibanding penampang 1. Ini belum ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah hitung tekanan pada penampang 2. Nah, jadi datanya di sini kalau kita tulis kecepatan pada penampang 1 jadi V1-nya itu sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian tekanan di P1 adalah 12.300 Pascal ya. Kemudian penampang 2 kecepatan alirannya berarti V2 sama dengan 0,75 meter per sekon. Lalu tinggi dari H2 itu adalah 1,2 meter, sedangkan H1-nya ini dianggap acuan untuk menghitung H2, berarti dia hanya 0 gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa P2-nya. Nah, kalau kita gunakan, karena ini ada P, ya tekanan, ada kecepatan, ada ketinggian, berarti persamaan Bernoulli-nya kita tulis semua, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, dari persamaan Bernoulli lengkap ini, karena H1-nya 0, berarti ini kita bisa eliminir ya. Berarti tinggal apa? Ini kita coret ya, karena H1-nya 0. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Lalu bisa kita, ini ada P setengah rho V1 kuadrat dengan setengah rho V2 kuadrat ini bisa kita jadikan satu ya, bisa kita jadikan satu. Misalnya ini kita pindah ke ruas kanan semua, jadi di ruas kirinya tinggal P1 saja. Kayak ini P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, ini yang energi potensial, energi kinetik per volumenya kita jumlahkan, yaitu ditambah setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat, ya, ditambah rho GH. Kita isikan dulu P1-nya, yaitu 12.000, nah di bawahnya ya. Sini 12.300 sama dengan P2 ditambah setengah, lalu massa jenisnya kan ini disebutkan air ya, berarti massa jenisnya adalah 1000 ya, kilogram per meter kubik. Lalu V2-nya kita punya tadi yaitu 0,75 kuadrat dikurangi
P1-nya 3 kuadrat ya, ditambah rho-nya 1000 kali G-nya 10 kali H-nya 1,2. Berarti ini 12.300 sama dengan P2 ditambah ini berarti minus nanti ya, karena yang di dalam kurung itu menjadi negatif ya, karena lebih besar lebih besar 3-nya daripada 0,75 kuadrat ya. Jadi ya misalnya ini tambah dulu lah ya, 500 terus 0,75 kuadrat itu kita hitung dulu ya, 0,75 kuadrat. 0,75 kuadrat itu adalah 0,562. Ini 0,562 dikurangi 9 ya, ditambah ini 12.000. 12.000. Oke. Lalu ini bisa kita pindah ke ruas kiri ya. Ini 12.300, ini 12.000, berarti yang ruas kiri tinggal berapa? 300 sama dengan P2. Nah, yang di dalam kurung itu adalah 0,562 dikurangi 9 sama dengan ini tadi kebanyakan satu ya, nolnya ya. 500 kali minus 8,438. Ya. Berarti P2 ditambah 500 kali 8,432. Sama dengan ini jadinya minus ya. Minus 4216. Oke, berarti P2-nya ini pindah sini 4216 ditambah 300 sama dengan 4,516 Pascal. Ya, gitu. Jadi kalau ini penggunaan Bernoullinya itu lengkap ya. Kadang-kadang nanti dalam perhitungan ini ada yang diabaikan. Misalnya kalau pipanya mendatar ya berarti rho GH1 dengan rho GH2 itu tidak ada ya. Tapi kalau ini tadi kan memang ada beda tingginya. Sementara yang satu dianggap sebagai acuan untuk menghitung tinggi H2, berarti H1-nya kita anggap 0. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Nah, ini hukum Bernoulli itu dalam teknologi sebetulnya diterapkan pada gaya angkat pesawat. Nah, terutama adalah pada sayap pesawat. Jadi ada bentuk sayap pesawat itu sebenarnya spesifik ya. Di mana kalau kita lihat di sini bentuknya kira-kira seperti ini ya. Kalau ini kita pisahkan antara ujung depan dan belakang, kita buat garis lurus ya di sini, gini misalnya. Nah, gitu. Nah, ini bentuknya ini menyebabkan aliran udara yang di atas sayap itu lebih cepat dibanding aliran udara dari bawah sayap. Nah, apa pengaruhnya
aliran udara di atas sayap lebih cepat dibanding aliran udara di bawah sayap. Nah, ini bisa kita telusuri dengan persamaan Bernoulli ini, ya, bahwa kalau di atas sayap itu kita anggap aja dia ada gaya F2 besarnya P2 kali A. Yang bawah sayap adalah F1 P1 kali A. Menurut persamaan Bernoulli, ya, bahwa kita pakai kuning aja ya. Saya hapus dulu. Persamaan Bernoulli-nya kan mengatakan bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, pada sayap ini dianggap H1 itu ketingginya sama dengan H2, ya, sehingga persamaan ini jadi hilang, ya. Tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini kalau P1 dan P2 saya pindah di sini, berarti ini ada delta P, ya, sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, delta P itu tekanan itu kan F per A, ya. F per A. Yang di sini adalah setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, F-nya berapa? F-nya berarti kan ini dikalikan A, ya, berarti setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikalikan dengan A. Nah, F ini adalah resultan dari gaya angkat pesawat tadi. Ya, ini adalah F1 dikurangi F2. Jadi menurut persamaan ini bahwa gaya angkat pesawat itu adalah tergantung dari penampangnya ini dianggap sayap pesawatnya, itu penampangnya A itu, lalu beda kecepatan antara fluida yang di atas sayap dan di bawah sayap. Nah, teknologinya itu ada di sini nih, bagaimana menghasilkan bentuk yang dapat menyebabkan perbedaan kecepatan aliran udara di atas sayap dan di bawah sayap. Ya. Itulah teknologinya disebut namanya teknologi aerodinamis, ya. Jadi kalau bentuk standarnya gini. Nah, ini kan yang di bawah sayap ini kan lurus, ya, yang atas melengkung. Padahal kalau sayapnya maju otomatis kan udara di atas sayap dan di bawah sayap itu harus bareng, ya. Akibatnya apa? Yang di atas sayap ini menjangkau jarak yang lebih jauh dibanding yang bawah sayap, ya. Yang bawah sayap, yang atas sayap. Nah, itu jaraknya dari depan ke belakang itu lebih panjang yang atas, ya, yang bagian atas. Udara yang lewat atas sayap itu lebih menempuh jarak yang lebih panjang dibanding bawah. Padahal waktunya ini dari depan sini sampai di belakang sini adalah sama waktunya, ya. Ini T-nya sama. Nah, akibatnya dalam waktu yang sama tetapi yang atas menjangkau jarak yang lebih jauh. Nah, itu menunjukkan bahwa tekanan di atas sayap ini menjadi lebih kecil dibanding di bawah sayap. Nah, dengan beda tekanan itulah menyebabkan timbul gaya angkat, ya, bahwa gaya yang bawah lebih besar. Nah, jadi itu teknologinya dari sayap pesawat ini adalah untuk membuat supaya terjadi perbedaan kecepatan aliran udara antara di atas sayap dan di bawah sayap. Semakin cepat udara yang mengalir di atas sayap, itu akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Gitu. Nah, sekarang contohnya. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap, masing-masing memiliki luas 40 meter
persegi. Jika kelajuan udara di atas sayap adalah 250 meter per sekon kuadrat dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per sekon, tentukan gaya angkat pesawat tersebut. Ya, diketahui kerapatan udara adalah 12 kg meter kubik. Ya, kita gunakan persamaan terakhir tadi, yaitu F sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan dengan A. Berarti di sini setengah kali rho-nya adalah rho udara 1,2, V2-nya adalah 250 kuadrat dikurangi V1-nya adalah 200 kuadrat. Ya. Dikalikan luas sayapnya ini kan 40 meter, ada 2, berarti 2 kali 40 meter. Nah ini secara hitungan dicoret saja bisa. Kemudian ini 1,2 kali 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat. Itu akan nilainya akan menghasilkan 1,080000 Newton. Nah, ini. Hasil hitungan ini adalah berapa ini? 1.080.000 Newton. Nah, ini gaya angkatnya sekian ini. Ini kalau saya bagi 10 kayak bagi gravitasi, berarti massa yang bisa diangkut adalah berapa ini? 1, 2, 3, 108 ton ya, 108 ton. Misal massa yang dapat terangkat itu adalah F-nya ini dibagi dengan G ya, atau W per G. Nah, sama dengan 1080.000 ini dibagi gravitasinya kepada 10. Berarti kita coret di sini, kita dapat masanya adalah 108.000 kilogram atau sama dengan 108 ton. Nah, jadi dengan perbedaan kecepatan 50 meter per sekon antara sayap atas dan bawah, ya, perbedaan kecepatan udara yang lewat atas dan bawah sayap, itu pesawat tadi bisa mengangkat 108 ton, ya, termasuk berat badannya sendiri. Ya, sekarang kita akan menerapkan hukum Bernoulli itu pada lubang tangki atau pada tangki yang berlubang. Jadi misalnya ini ada tangki gini, kemudian di soal itu disebutkan ada 2 lubang ya, yang satu di atas di sini, yang satu di bawah, di mana tangkinya ini terisi penuh air setinggi 4 meter. Lubang atas di sini itu kedalamannya dari permukaan adalah 1 meter. Sedangkan lubang bawahnya dari dasar ini adalah 1 meter juga. Pertanyaannya, ini kan kalau lubang bocoran ini kan airnya mengalir ini. Nah, saya begini juga mengalir. Pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan aliran pada kedua lubang. Berarti ditanya ini. Ini kita anggap aja VA atas ya, ini kita anggap aja VB. Nah, berapa VA dan berapa VB ini? Oke, kita gunakan persamaan Bernoulli bahwa misalnya ini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kalau diterapkan pada tangki, yang pertama adalah bahwa kalau tangkinya hanya 4 meter, maka tekanan di atas ini itu dengan tekanan yang ada di bawah di sini, P2 itu relatif sama ya.
ini mendekati ya, P1, P2 sama. Sehingga P1 sama P2-nya bisa kita eliminir gini. Kemudian perbedaan lubang pada dinding tangki dengan lubang di permukaan, ini anggap aja ini A1, di sini A2, di sini juga A2, ya. A1 itu jauh lebih besar dibanding A2. Oleh sebab itu, maka di penampang atas ya di permukaan itu V1-nya bisa dianggap 0 ya, karena ketika dihitung dalam interval waktu yang pendek maka turunnya air tidak begitu nampak sehingga V1-nya mendekati 0. Jadi ini juga bisa dicoret nantinya. Gini. Kemudian H1 ya, yang penampang atas ini tingginya kan dihitung dari lubang ya, dihitung dari lubang. Sehingga tinggi lubang dianggap sebagai acuan, maka tingginya dianggap 0 ya. Jadi karena H2 itu dianggap acuan ya dari H1, maka H2 itu dianggap sama dengan 0 ya, sehingga ini H2-nya hilang. Sehingga persamaan Bernoullinya menjadi apa? Menjadi yang sebelah kiri ini rho GH1, yang di sebelah kanan tinggal apa? Setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi ini mirip, ini energi potensialnya, ini mirip energi kinetiknya. Nah, selanjutnya karena ini rho-nya sama, ya, maka di sini V2 kuadrat adalah 2GH1 atau V2 sama dengan akar dari 2GH1. Nah, H1 di sini adalah kedalaman dari lubang. Ya. H1 adalah kedalaman lubang. Kalau kedalaman berarti hitungnya dari permukaan ya. Nah, sekarang persamaan ini kita akan terapkan pada soal tersebut ya. Kita hitung dulu VA-nya. VA-nya sama dengan akar 2G HA, HA ya, HA. Gini. Berarti sama dengan 2 kali 10 kali 1 meter. Nah, sama dengan VA-nya adalah akar dari 20. Sedangkan VB-nya, karena dia berada di 1 meter dari dasar, berarti 3 meter dari puncak, dari permukaan ya. Maka untuk yang VB-nya 2 kali 10, 2GH, hanya adalah 3. Maka VB-nya adalah akar dari 60. Nah, ini VA-nya, ini VB-nya. Kamu lihat di sini bahwa VB-nya itu lebih besar ya. Jadi mengalirnya air dari bawah ini lebih deras dibanding yang di atasnya. Oke, itu bagaimana menerapkan persamaan Bernoulli pada tangki yang dindingnya ada lubangnya. Kemudian sekarang kita bahas tentang pipa Venturi ya. Jadi pipa Venturi itu adalah sebuah pipa dengan penampang yang berbeda. Sebuah pipa dengan 2 penampang berbeda seperti ini. Ini ada penampang besar, lalu di sini ada penampang kecil. Kemudian pada kedua penampang itu diberi pipa vertikal yang langsung berhubungan dengan udara. Nah, ketika ini terjadi aliran fluida di dalam pipa ini, karena penampang kecil ini karena bagian kedua ini penampangnya lebih kecil, maka kecepatan alirannya kalau menurut persamaan kontinuitas adalah lebih besar ya. Sehingga ini V2 di sini itu lebih besar dibanding V1 yang ada di sini.
Nah, dampaknya apa? Karena di sini kecepatannya lebih besar, maka permukaan di atasnya ini akan kesedot ke bawah, ya, sedikit kesedot ke bawah. Sehingga di sini ada perbedaan ketinggian permukaannya ketika arusnya mengalir. Kalau arusnya berhenti, ya maka tingginya permukaan yang kanan dengan yang kiri ini akan sama, ya. Tapi kalau dia sedang mengalirkan fluida, ya yang lebih cepat itu akan punya tekanan lebih rendah, maka dia akan menarik permukaannya ke bawah. Nah, sehingga ketika bergerak, V ketinggian di sebelah kiri atau pada penampang besar itu lebih tinggi dibanding penampang yang kecil. Nah, bagaimana kita ngitung kecepatan aliran yang ada di sini? Ya, jadi V1-nya ini, cara menghitung V1-nya. Yang pertama kita cari dulu datanya, ya. Dari soal itu diketahui bahwa A1, ya, penampang yang besarnya itu adalah 100 meter persegi. Kemudian penampang yang kecilnya A2-nya adalah 10 meter persegi. Lalu beda ketinggian permukaannya kita sebut aja delta H sama dengan 5 cm. Nah, dari data ini kita akan mencari berapa V1-nya. Nah, antara V1 dengan V2 dibandingkan dengan penampangnya kita punya persamaan ini. Pada persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, sekarang karena kita akan mencari V1, maka V2-nya kita modifikasi menjadi berapa V1 gitu. Sehingga V2-nya ini kita nanti ganti dengan apa? A1 per A2 kali V1 gitu. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengubah nilai V2 menjadi A1 per A2 kali V1. Nah, kemudian ini pipanya kan mendatar, ya. Pipanya mendatar. Pipa horizontal. Nah, apa artinya di sini? Kalau horizontal berarti H1-nya sama dengan H2, begitu. Maka persamaan Bernoullinya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini rho G-nya tidak ikut, ya, karena H1 sama dengan H2, berarti rho GH1 sama dengan rho GH2. Nah, kemudian ini P-nya kita jadikan 1, ya. Jadi P1 dikurangi P2, itu kita sebut aja delta P. Itu adalah P1 kurangi P2 sama dengan ini setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Gitu. Karena ada unsur yang sama, kita sendirikan 2 rho sama dengan V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, yang ini kita gunakan sekarang bahwa V2 adalah A1 per A2 kali V1. Maka di sini setengah rho, lalu yang dikurung ini adalah A1 per A2 kuadrat kalikan V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ya, yang delta P-nya apa nih? Delta P-nya adalah rho GH, rho G delta H. Nah, delta H-nya kita ambil dari perbedaan ketinggian tadi. Nah, karena ini antara yang di pipa vertikal dan horizontal itu zatnya sama, maka massa jenisnya ini bisa kita tutup, ya. Lalu di sini 2-nya kita pindah jadi 2G delta H sama dengan ini A1, A2, V1, berarti kita pisahkan, ya. V1 kuadrat yaitu kalikan A1 per A2 kuadrat minus 1. Nah, gini. Berarti V1 berapa ini? V1 sama dengan ini bagi ini di akar, ya. Berarti 2
G delta H dibagi A1 per A2 kuadrat min 1 di akar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja data-data yang tadi. 2 kali 10 kali, ini deltanya 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. A1 banding A2 berarti 100 banding 10 berarti 10 ya. Maka ini kalau kita masukkan angkanya menjadi 2 kali 10 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Dibagi A1 banding A2 berarti 10 kuadrat min 1. Ini saya pindah ke sini ya. Sehingga V1-nya sama dengan yang atas itu berarti 2 kali 5 kali 10, 100 berarti 1 ya. Yang atas itu 1, yang bawahnya 99. Jadi V1-nya adalah 1/99 di akar. Ini kalau kita hitung akarnya adalah 0,1 meter per sekon. Atau 10 cm per sekon. Nah, itu. Jadi, ini cara kita menggunakan persamaan Bernoulli. Tidak harus semua persamaan, semua suku kita gunakan. Ya. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Seperti di sini tadi, karena pipa Venturi-nya itu horizontal, maka H1 dan H2-nya sama, sehingga energi potensial per volumenya tidak kita gunakan, sehingga bisa lebih sederhana. Baik, saya kira itu. Silakan kalau belum paham diulangi lagi ya, untuk mengamatinya sambil mengikuti tulisan-tulisan tadi. Mudah-mudahan bisa kalian kuasai dengan cepat. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.